新しい世界に行きたいと思ったことってない? Scene dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis yang sedang membicarakan tentang dunia baru, bak sebuah mimpi yang sangat indah kepada beberapa orang yang sedang disekap di sana. Ketika salah seorang sandera melepaskan penutup mulutnya sendiri dan meminta untuk dibebaskan, nampaklah sosok gadis tersebut yang ternyata adalah sang Harley Quinn. Di saat yang bersamaan, para peneliti yang diketuai oleh seorang wanita parubaya bernama Amanda Waller ini terlihat sedang memprogram sesuatu, dan setelah semua persiapan telah beres, Bu Amanda meminta para peneliti untuk segera memulai uji coba mereka saat ini. Scene berpindah ke ruangan Harley Quinn dan Joker menyekap sandera mereka tadi. Di saat salah satu petugas kepolisian ingin membuka penutup mulut salah seorang sandera di sana, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Ya, inilah duo villain bucin yang sangat ikonik, Harley Quinn dan Joker. Wait. Harley-nya sih oleh uga jadi waifu ya. Tapi kok Mas Jokernya malah kayak jamet tiki toko ya? Mana ngendarain mobilnya pakai piano pula anjir. Melihat banyaknya Pak Pol yang mengejar dan menghadang mereka, Joker meminta Harley Quinn untuk meluncurkan sebuah roket launcher yang langsung meledakkan para Pak Pol dan membuat mereka berhasil lolos dengan sangat epik, sembari si Joker yang masih membicarakan soal dunia baru yang sangat ia harapkan selama ini. Usai membagikan banyak sekali uang ke para homeless di sana, Joker beranggapan dunia sangat tidak adil terhadap sebagian orang yang kurang beruntung. Dan di saat yang bersamaan, uji coba yang dilakukan oleh para peneliti tadi terlihat tidak stabil, tapi malah diperintahkan untuk dinaikkan bebannya. Nah, disinilah gua bilang batasan keadilan dan juga kejahatan sangatlah beda tipis. Di mana ternyata uji coba tersebut melibatkan seorang gadis yang belum diketahui identitasnya. Dan si Bu Amanda ini cuma menganggapnya sebagai sebuah alat pembuka portal. Setelah beban dinaikkan, apakah si gadis yang memberontak dengan sangat kencangnya saking kesakitannya. Sementara itu Joker dan Harley Quinn masih melaju sembari mengobrol tentang dunia baru impian mereka. Singkat waktu, meski sedang dalam pengejaran namun Harley Quinn terlihat menghentikan mobil mereka secara tiba-tiba. Joker pun sangat terkejut karena Harley Quinn yang mengaku ingin minum dulu di salah satu bar langganannya. Meski sangat heran, tapi Joker hanya membiarkannya dan diminta untuk menunggu di mobil sebentar. Setelah masuki bar tadi, Harley Quinn menyadari ada yang aneh dari barnya tersebut. Atmosfer tegang dan orang-orang asing di matanya membuatnya memancing si bartender dengan menanyakan seseorang bernama KJ. Sampai akhirnya... Di tengah ketegangan yang terjadi, ketegangan lainnya pun dapat terlihat dengan sangat jelas dari portal uji coba di pihaknya Amanda Waller. Meski sangat-sangat tidak stabil dan seperti akan meledak kapanpun, tapi Bu Amanda tetap memaksa melanjutkan uji coba tersebut. Singkat waktu, merasakan kesulitan menghadapi banyak gempuran dari segala penjuru, Joker pun terpaksa meninggalkan si Harley Quinn yang masih gelut solo versus squad di dalam sana. Dan tepat setelah keduanya benar-benar terpisah, Harley Quinn terlihat menaiki salah satu gedung di sana dan berniat menghubungi Joker supaya bisa dijemput olehnya. Namun sayangnya, seorang gadis samurai menghentikan langkahnya dan membuat Harley Quinn heran karena padahal dia gak pernah sekalipun bikin gara-gara sama samurai manapun. Dan pada akhirnya... Dengan perbedaan teknik bertarung, si gadis samurai berhasil membuang pentung baseballnya si Harley dengan sangat mudahnya. Di tengah terdesak, Harley Quinn gak kehabisan akal dan terlihat menghindari setiap serangan dari gadis tersebut. Ia menggunakan semua barang di sekitarnya untuk mengalihkan pandangannya. Dan hal itu membuatnya berhasil mendapatkan sebuah pipa untuk dijadikan senjata. Namun sayang, perlawanan Harley Quinn harus berakhir dengan kekalahannya sendiri.
Sementara itu, napakah para peneliti yang akhirnya berhasil membuka sebuah portal setelah cukup banyak pertaruhan antara meledak atau tidak. Bersama dengan itu, Harley Quinn terlihat diserahkan pada pasukan elit. Mendengar ayahnya yang berhasil kabur, Harley Quinn yang telah sadar pun menertawakan mereka semua yang dirasa tak mungkin bisa menangkap si Akang Joker. Setelah membuatnya pingsan lagi, kita akan diperlihatkan uji coba pembuatan portal dunia baru yang akhirnya berhasil diciptakan oleh para peneliti. 6 bulan kemudian, napakah Shin yang berpindah ke sebuah fasilitas penjara rahasia dari suatu organisasi bernama Argus. Diketahui semua tahanan paling berbahaya di dunia ditahan di fasilitas tersebut. Amanda Waller yang telah mendapat izin dari pemimpin Argus membuatnya ingin membebaskan semua tahanan terpilih untuk diberikan sebuah misi. Meski si kepala fasilitas mau menolaknya, tapi dia langsung dibuat bungkam usai kasus korupnya yang ternyata telah diketahui oleh Bu Amanda. Setelah menurutinya, tahanan pertama yang akan dibebaskan adalah si Harley Quinn, yang saat ini terlihat sedang nyantui nonton TV sambil nyemil sekotak pizza. Setelah Bu Amanda mematikan TV dan menyuruh anak buahnya untuk masuk, Harley Quinn pun kesal karena Amanda bukanlah emaknya, tapi seenaknya menyuruh dirinya. Setelah sedikit cekcok dengan Wade yang kayaknya mau minta jatah dengan alibi rasa terima kasih, tanpa basa-basi Harley Quinn langsung memecahkan 2 doke dalam seketika. Setelah membuatnya pingsan di sini, Wade pun dibuat sangat-sangat terkejut setelah mengetahui si Bu Amanda yang ingin membebaskan 4 orang lagi. Di alam bawah sadarnya bisa dilihat seperti ada 2 sisi yang sama-sama anehnya, yang satu seperti data komputer dan yang satu lagi seperti black hole. Mau apapun itu, yang pasti Harley Quinn akhirnya terbangun dari pingsannya. Hey, you're finally awake. Biar lebih gampang, mari gua spill nama panggilan mereka satu-satu. Si pria keriting dipanggil Deadshot, si pria eksentrik sok kegantengan ini dipanggil Clayface, dan pria bercosplay Jason Psikopat ini bernama Peacemaker. Harley Quinn dan Deadshot pun agak terkejut begitu mengetahui si Clayface rupanya adalah seorang aktor. Harley yang baru speedrun film Game of Thrones dan mungkin tahu ya cuma itu, jelas dia nggak kenal sama si Clayface ini. Beda halnya dengan ketiga badut itu, Peacemaker si pecinta damai mengaku tidak ingin menunjukkan wajahnya yang bisa saja membahayakan misi mereka. Mendengar kata misi, Deadshot menduga si Peacemaker ini mengetahui sesuatu soal tujuan mereka saat ini. Gak lama kemudian seorang pria kekar datang dan memerintahkan mereka semua untuk mendengarkan perintahnya si Bu Amanda. Iya, simpelnya mereka diminta untuk menginvestigasi suatu wilayah, lalu membangun dan mempertahankan pangkalan fasilitas sumber daya secara bertahap. Imbalan jika mereka bisa melakukannya ialah pengurangan masa tahanan yang sangat-sangat banyak. Meski pada awalnya mereka ingin menolaknya, tapi begitu Bu Amanda ngasih tahu ada sebuah bom yang ditanam paksa di tengkuk leher mereka, sontak hal itu membuat mereka panik bukan main. Apalagi ketika Bu Amanda yang menjelaskan bom itu akan meledak otomatis jika mereka tidak sedang dalam jangkauan selama 72 jam atau tidak patuh pada perintah yang diberikan. Deadshot yang awalnya ingin menolak harus dibuat sangat emosi ketika si Bu Amanda yang mengancamnya menggunakan putrinya. Deadshot bersumpah akan menghabisi Bu Amanda jika dia berani menyentuh putrinya itu. Dan pada akhirnya, Harley Quinn dan para tahanan terpaksa menerima misi menyebalkan tersebut. Singkat waktu, di saat si Adam yang mau melepaskan borgol keempat orang itu supaya mereka bisa mengambil senjata yang telah dipersiapkan, Clayface menanyakan si Bu Amanda yang tadi sempat mengatakan mereka berlima, padahal saat ini mereka cuma berempat aja. Namun belum sempat menjawab atau melepaskan borgol Harley Quinn, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Singkat cerita, di tengah perang yang sedang berlangsung, nampaklah beberapa prajurit dunia itu yang mau mendatangi helikopternya para Suicide Squad. Namun sebelum mereka sampai di sana, Harley terlihat memasuki ruang kemudi dan mendapati si Adam yang telah mokat karena benturan keras yang terjadi. Gak ingin berlama-lama di sana, Harley Quinn terlihat membuka borgolnya sendiri menggunakan sebuah pedang yang tertancap di sekitar sana. Namun ketika dia ingin keluar helikopter, ternyata untungnya, Deadshot berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Setelah itu keduanya nampak terkejut melihat si Clayface yang ternyata adalah seorang metahuman.
Hal tersebut akhirnya menjawab kenapa hanya Cleves sajalah yang dikenakan sebuah baju pengekang. Di luar, mereka mendapati diri mereka yang sedang berada di dunia fantasi yang disamakan dengan film The Lord of the Rings sama si Harley Quinn ini. Melihat peperangan yang sedang terjadi, Cleves mengira mereka lagi ada di suatu lokasi syuting. Harley dan Deadshot yang mengira si Peacemaker mengetahui lokasi mereka saat ini, namun ternyata Peacemaker gak tahu apapun dan hanya mengatakan itu adalah misi mulia untuknya. Gak lama setelah itu, keempatnya terlihat dikepung oleh banyak sekali orc dan Cleves yang masih mengira itu adalah event syuting membuatnya langsung diserang oleh salah satu dari mereka. Sayang ketika cipratan darah mengenai pipinya si Harley Quinn, seketika itu pula Deadshot, Cleves, dan para orc nampak sangat keringat dingin melihat ekspresi wajahnya si Harley Quinn saat ini. Biar gak ribet, mari kita ulangi perkenalan mereka. Metahuman hiu ganas ini bernama King Shark, lalu si Harley Quinn si mantan psikiater, Peacemaker si mesin penjaga perdamaian yang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, Cleves si artis gak laku dengan kekuatan perubahan bentuknya, dan yang terakhir ialah Deadshot yang penasaran di manakah keberadaan bos monster saat ini. Dengan sangat yakinnya Peacemaker menunjuk seekor orc jumbo yang sedang duduk di dalam formasi para orc. Tanpa pikir dua kali, Deadshot langsung membidik dan menembak di saat itu juga. Melihat pemimpin mereka yang telah tumbang, para orc memutuskan buat kabur dari sana. Di tengah mereka yang lagi ngobrol membicarakan situasi, beberapa kesatria tadi datang dan sangat terkejut ketika melihat King Shark yang lagi nyemil kaki salah satu orc tadi. Singkat cerita, ketidakpahaman bahasa membuat kesalahpahaman terjadi. Melihat sihir yang dipakai oleh si kesatria barusan, Cleves menyadari dan baru mengetahui lokasi mereka saat ini. Yang ternyata... Setelah itu, mereka berlima yang lagi sibuk dengan urusan masing-masing membuat kelimanya langsung dipenjara oleh para kesatria pribumi tadi. Dan ya, meski udah dipenjara sekalipun, tapi dua entitas ini masih sibuk ribut sendiri. Cleves masih shock karena baru aja dipenjara, sedangkan Harley Quinn dan King Shark cuma menyaksikan kedua badut yang sedang adu bacot ini. Scene berpindah di suatu tempat. Nampaklah seseorang yang sedang melapor pada atasannya tentang kelompok Harley Quinn yang baru aja tiba di dunia tersebut. Dan mengejutkannya di sini, ternyata sosok yang lagi memberi laporan tersebut adalah si gadis samurai yang sebelumnya beradu mekanik melawan si Harley Quinn di atap gedung. Lalu akan menampilkan seorang ratu misterius yang terlihat sangat sombong, di mana hal itu terbukti dari tindakan kesatrianya yang terlihat melakukan tindak kekerasan hanya karena rakyatnya menjerit meminta makanan. Di tengah para petinggi kerajaan yang sedang menjilat ratu mereka sendiri dengan berbagai macam pujian, nampaknya putri Ratu Aldora yang bernama Fione, yang memiliki tatapan berbeda dari sang ibu. Kesatria rambut pink bernama Cecil ini lalu memprotesi keputusan para petinggi yang seenaknya mau mengadakan pesta besar-besaran di tengah rakyat mereka yang sedang kelaparan. Namun karena kalah kedudukan dan jumlah, Cecil hanya bisa diam apalagi ketika Ratu Aldora yang membenturkan tongkatnya dengan sangat kencangnya. Setelah itu, Cecil menanyakan pendapat ratunya tentang para Suicide Squad yang sebenarnya juga telah membantu kerajaan mereka dengan penyerbuan secara langsung ke pemimpin pasukan orc sebelumnya. Fiona yang melihat rekaman itu pun hanya bisa terpukau dengan para Suicide Squad, terkhususnya pada Harley Quinn. Setelah si ratu meminta Cecil untuk tidak mengurusi mereka, perdebatan pun terjadi tapi langsung berhenti begitu Ratu Aldora mengatainya pengecut. Di mana ternyata si Cecil ini dulunya adalah seorang hero penyelamat negara dan dianugerahi sebuah zirah suci dari sang tuan putri. Sesaat setelah Ratu Aldora menyudahi pertemuan, Fiona meminta waktu sang ibu untuk membicarakan tentang para Suicide Squad itu. Namun belum selesai bertanya, sang ibu enggan untuk mendengarkan dan menyuruhnya untuk diam saja. Scene lalu berpindah ke kamarnya Fiona. Nampaklah Fiona yang sedang menyaksikan penderitaan dua bocil yang bahkan harus saling rebut sebuah roti hanya demi mereda rasa lapar. Dirinya bahkan menyesali kehidupannya sebagai tuan putri
dan rela tidak menyantap hidangannya sendiri yang telah disajikan di atas meja. Gak lama kemudian Cecil datang dan telah menduga nonanya itu enggan untuk memakan makanannya tersebut. Dan ya, meski wajahnya agak-agak mirip sama Harley Quinn versi nggak pakai make up, tapi perbedaannya jelas terletak ke... お願いしたいことがあります。 Setelahnya, kita pun diperlihatkan masa lalu Harley Quinn yang sedang diinterogasi dua sipir penjara yang mengatanya sebagai dokter gagal yang malah menjadi kekasih dari top tier villain macam si Joker. Mendengar hinaan itu tentunya Harley Quinn gak terima dan berbalik menghina kedua orang itu sebagai polisi gagal karena malah ditempatkan jadi seorang sipir penjara seperti itu. Mendengar hinaan tersebut, kedua polisi baperan ini langsung menyiksa Harley Quinn menggunakan sebuah baton listrik. Namun untungnya Joker datang untuk menyelamatkannya. Baru aja terbangun, Harley Quinn udah merasa bosan dengan ketiga rekannya yang masih memikirkan situasi dan langkah selanjutnya. Beda halnya dengan Deadshot yang terpaku ingin mencari jalan keluar secepat mungkin, atau si Clayface yang kebanyakan nonton anime isekai sampai dia ngerasa harus jadi MC overpower dan jadi hero dunia tersebut. Tanpa disangka-sangka, Peacemaker adalah yang terbilang paling waras karena mampu menganalisa situasi dengan sangat akuratnya. Mulai dari mereka yang telah berada di penjara itu selama 12 jam, yang artinya waktu hidup mereka cuma tinggal 60 jam lagi sebelum bom tanam mereka meledak. Peacemaker merasa mereka harus kembali ke helikopter untuk mencari pusat transmisi tersebut. Merasa gak punya alasan lagi untuk menetap di penjara, Clayface berniat menggunakan kekuatannya untuk keluar dari sana. Rekan-rekannya mengira si Clayface ini mau menggunakan kekerasan sama seperti mereka sebelumnya. Namun ternyata... Meski sangat jenius, tapi karena tingkat kesablengannya yang gak ngotak sama sekali, bahkan sampai mau bikin plot cerita di mana dia numbalin teman-temannya dan jadi MC tunggal di anime tersebut. Mendengar hal itu jelas aja Harley Quinn dan yang lainnya gak tinggal diam begitu aja. Ya, setelah para penjaga menempelkan sebuah kubus di antara borgolnya, Clayface jadi gak bisa berubah ke bentuk lumpurnya lagi. Udah gitu, dia langsung dijeblosin lagi ke dalam penjara, dan hal tersebut tentunya langsung ditertawakan oleh 3 orang yang hampir aja ditumbalin sama si Sableng Face ini. Beberapa menit kemudian mereka diminta keluar karena udah waktunya makan. Sup penjijikan gak jelas tampak disajikan sebagai hidangan mereka. Singkat cerita, ketika salah satu orc meminta mereka untuk pergi dari meja itu, si Sableng Face ini malah sok tahu dalam mentranslatekan kata-kata si orc bermodalkan skill baca gestur tubuh dan sejenisnya. Nah, ketiga rekannya ini awalnya kagum banget sama si Clayface yang dikira beneran bisa mentranslatekan bahasa isekai. Namun karena si bos orc udah kesel banget ngeliat wajah cengar-cengirnya si Sableng Face ini yang dikira sedang meremehkannya, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Sok tahu dan kebodohan akan menyebabkan stempel jontosan di wajahmu. Harley Quinn yang udah kesal dengan tawanya para orc terlihat menyeruput sup gak jelasnya itu dan melemparkan mangkuknya sampai mengenai jarinya si bos orc. Nampaknya Harley Quinn yang memukul-mukuli wajah bos orc tadi menggunakan sebuah mangkok, sedangkan si Peacemaker baru aja menggaplok 2 orc bawahannya tadi. Melihat Harley Quinn yang dicekik seperti itu, Deadshot langsung menyelamatkannya sehingga Harley Quinn bisa terlepas dan melancarkan satu serangan lagi padanya. Melihat para Suicide Squad yang baru aja membuat keributan, semua tahanan di sana dibuat sangat panik begitu mendengar para penjaga yang akan membawakan sebuah gadah. Dan tentunya itu bukan gadah biasa, melainkan gadah sihir yang bisa memberikan tekanan besar kepada Harley Quinn dan teman-temannya. Selepas dimasukin ke dalam ruang introspeksi, Harley Quinn dan kawan-kawan mendapati salah seorang anak buah Bu Amanda yang bernama Rick Flag juga ada di sana. Dan setelah Rick menyebut nama panggilan mereka masing-masing, kelimanya saling berbagi informasi sebagai bentuk rasa percaya satu sama lain. Nah, terungkaplah bahwa kelompoknya Harley Quinn ini bukanlah kelompok pertama yang dikirimkan ke Isekai. Karena beberapa bulan sebelum mereka, Rick memimpin sebuah kelompok prajurit elit berisikan 5 orang, termasuk dirinya,
demi bisa mendapatkan sejumlah sumber daya alam atau lebih tepatnya mengeksploitasi dunia tersebut. Deadshot lalu menyimpulkan timnya Rick yang telah gagal dalam misi mereka, dan timnya Harley Quinn inilah yang harus membereskan masalah tersebut. Mereka kemudian membahas soal si Adam yang udah mokat di helikopter dan penjelasan soal bom di tekuk leher mereka, yang mana disinilah ada sedikit kejanggalan dari ekspresinya si Rick ketika Peacemaker memberitahukan sisa waktu mereka. Tanpa memberi penjelasan, Rick hanya memuji Bu Amanda yang sangat cermat dalam melakukan sesuatu. Merasa tujuan mereka itu sama, Rick mengajak para Suicide Squad untuk bekerja sama dengannya. Kurang lebihnya mereka harus mendekati portal masuk ke dunia asli supaya mereka bisa mendapatkan sejumlah sinyal untuk mereset timer 72 jam mereka. Di tengah keributan karena Harley Quinn dan kawan-kawan yang ogah bekerja sama dengannya, secara tiba-tiba melihat King Shark yang ngiler usai mencium aroma darah yang keluar dari rekan-rekannya yang habis gelut sama para orc, Rick menghentikannya dengan menyebutkan nama asli King Shark yang ternyata bernama asli Nanaue. Dia juga memberitahu bahwa di luar sel mereka ada banyak sekali makanan yang menanti untuk dimakan olehnya. Untungnya di sini King Shark percaya dan berusaha keras menjebol paksa sel ruangan tersebut. Sampai pada akhirnya sontak Harley Quinn dibuat sangat-sangat terkejut mendapati kekuatannya yang meningkat dengan sangat drastis. Melihat hal itu, sepertinya Clayface memiliki beberapa dugaan yang belum bisa ia katakan kepada teman-temannya. Singkat waktu, demi bisa keluar dari penjara itu dengan aman, Clayface berniat menambah personil dengan cara membuka semua sel penjara menggunakan kekuatannya. Menyala abangku, meski sempat jadi villain berotak dongo, tapi teknik barusan lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Clayface memang sangat praktis. Para tahanan lalu diperintahkan untuk keluar dan membuat keributan dengan mereka semua. Mendengar keributan yang terjadi, dua penjaga datang dengan gadah sihir dan membuat mereka semua kembali mendapatkan sihir tekanan seperti sebelumnya. Namun yang terjadi, melihat para Suicide Squad yang berlari keluar, para tahanan mengikuti mereka dan ikut menggempur para penjaga di sana. Kombinasi serangan antara Peacemaker dan King Shark membuat beberapa penjaga yang langsung mokat disantap oleh Nanaue. Clayface sendiri terlihat menyerang para penjaga seperti sedang berdansa. Sementara itu, Harley Quinn terlihat sangat senang dengan kekuatan baru yang belum disadari olehnya sendiri. Beberapa saat setelah mereka berhasil menaklukkan penjara itu, Nabrakasin yang berpindah ke Cecil yang terpaksa menuruti ucapan Fione yang memintanya untuk diizinkan menemui para Suicide Squad di penjara. Di saat yang bersamaan, Harley dan rombongannya terlihat lagi nongki-nongki pasca menaklukkan penjara tersebut. Melihat sebuah kereta kuda yang datang, Harley Quinn langsung memberitahukan pada teman-temannya itu. Di tengah mereka yang sedang tertawa, nampak wajahnya Rick yang seperti sedang menahan emosinya. Scene berpindah memperlihatkan Cecil yang sedang memimpin pasukannya untuk menyerbu sebuah benteng yang telah dikuasai oleh pihak kekaisaran. Dari kejauhan, para Suicide Squad terlihat sedang memperhatikan sembari Harley Quinn yang memberi komentar bak seorang caster e-sport. Setelah minta pendapat Deadshot selaku veteran perang, Deadshot merasa apa yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan saat ini sangatlah sembrono. Terutama taktik menyerang dari depan yang dianggap sebagai taktik bunuh diri yang sangat unfaedah. Deadshot lalu menanyakan sisa waktu mereka pada Peacemaker, yang ternyata sisa waktu mereka tinggal 30 jam lagi sebelum bom tanam mereka akan meledak. Merasa mereka nggak punya waktu banyak, Deadshot jadi penasaran siapakah sebenarnya komandan pasukan dari pihak kekaisaran. Scene mundur ke sehari sebelumnya. Nampaklah Cecil dan rombongannya yang tiba di gerbang depan penjara kerajaan. Sesaat sebelum mereka bisa memasuki penjara tersebut, secara tiba-tiba, ya, Cecil dan pasukannya nampak dihadang oleh para Suicide Squad. Di tengah amukan para monster terhadap Cecil dan rombongannya,
Cleves dan Harley Quinn menyadari bahwa kesatria kerajaan di hadapan mereka saat ini adalah kesatria yang menangkap mereka sebelumnya. Dan lagi-lagi, karena keterbatasan bahasa untuk berkomunikasi, hal tersebut membuat Deadshot menjadikan bahasa isekai jadi sebuah guyonan belaka. Melihat Cecil yang akan mengerahkan pedang sihirnya, seketika itu pula King Shark langsung pasang badan, sekalian memakan pedang itu secara utuh. Namun dengan sangat kejamnya Cecil memanggil kembali pedangnya tersebut. Singkat cerita, awalnya kondisi mulai tenang dengan Rick Flag yang berperan sebagai seorang penengah. Apalagi ketika Rick yang ternyata bisa sedikit bahasa isekai berkat ajaran para ogre sebelumnya. Hal tersebut membuat Harley Quinn dan kawan-kawan semakin kagum padanya. Tapi ya, kembali lagi, itu awalnya. Karena ternyata para ogre sendiri telah mengajari Rick Flag beberapa kata kotor di isekai. Biar lebih gampang, mari Onisama buat lebih sederhana lagi. Ada yang mau kubicarakan denganmu, Falcon. Kami gak ada niatan sama sekali buat perang, bro. Kami ingin menemui bos kalian. Dan kalau otak lu belum didonasiin ke VTuber, harusnya lu paham bahasa gue kan? Cleves menduga tutor bahasa yang diajari para ogre di atas sengaja dibuat sesat untuk membuat Cecil dan pasukannya emosi mendengarnya. Dan bener aja dong, amarah Cecil sempat akan pecah jika bukan karena Putri Fione yang sempat mohon padanya untuk dipertemukan dengan para Suicide Squad. Ingatan tersebut membuat Cecil terpaksa harus ekstra bersabar. Di pagi harinya, para Suicide Squad terlihat dibawa ke istana, dan tampilan aula bak di film-film membuat Harley Quinn dan kawan-kawan terkejut melihatnya. Meski sangat kagum, tapi mereka tahu para bangsawan di sana sebenarnya nggak menyambut kedatangan mereka. Setelah Ratu Aldora masuk ke sana, ia yang nggak paham dengan bahasa bumi memutuskan untuk menggunakan sihir penerjemah pada Harley Quinn dan kawan-kawannya. Singkat waktu, nampaknya Rick yang baru aja memberikan informasi seputar komandan pasukan kekaisaran yang ternyata berasal dari bumi. Nah, sebelum Rick melanjutkan permintaannya, Harley Quinn menyimpulkan bahwa peningkatan kekuatan dari pihak kekaisaran diakibatkan oleh tim Rick yang telah gagal dalam penginvasian pertama mereka sebelumnya. Oleh karena itulah Harley Quinn dan kawan-kawan dipilih untuk membersihkan masalah tim pertamanya. Keblunderan tersebut menyebabkan sang ratu memerintahkan pada semua pasukan di sana untuk bersiap mengeksekusi mereka di tempat. Disinilah momen di mana Peacemaker berniat menebus kesalahan tim pertama dengan imbalan hak kebebasan. Ratu Aldora yang setuju terlihat mengikat Rick Flag menggunakan sihirnya sebagai jaminan mereka. Sebelum dijebloskan ke dalam penjara khusus, Rick memberikan berbagai macam nasihat dan peringatan untuk tidak melupakan misi mereka untuk mencapai lokasi portal. Jika mereka berani meninggalkannya, maka mereka takkan sempat tiba di sana tepat waktu. Setelah Rick benar-benar dibawa pergi dari sana, para Suicide Squad ingin meminta syarat tambahan pada sang ratu, yaitu makanan dan mengembalikan semua perlengkapan mereka. Setelah mereka siap dengan kostum mereka masing-masing, ada dua anomali yang cukup unik di sini, yaitu Muzan KW dan John Cena. Seriusan gue baru ngeh loh kalau Cleves kayak lagi kosu jadi Bang Mujan cuy. Melihat kostum King Shark yang kelihatan kayak anak SD belum sunat, Deadshot yang mau komen tentangnya pun harus dibuat bungkam begitu melihat King Shark yang menunjukkan taringnya. Scene kembali ke medan perang. Meski para Suicide Squad ingin membantu mereka semua, sayangnya karena Cecil yang sempat menyuruh mereka untuk tidak membantu sama sekali, hal itu membuat Deadshot dan kawan-kawan mengurungkan niat tersebut. Di saat mereka yang masih memperhatikan medan perang, Deadshot merasa heran dengan pasukan kekaisaran yang seolah-olah menggunakan taktik kamikaze alias serangan bundir. Dirinya bahkan mempertanyakan pelatihan macam apa yang mereka dapatkan. Berbeda halnya dengan Deadshot, Harley Quinn merasa mereka seperti habis dicuci otaknya. Ucapan tersebut terbukti dari hampir semua pasukan kekaisaran di sana dipenuhi oleh banyak sekali luka, tapi masih nekat berperang seperti itu. Mendengar hal itu, Cleves pun heran kenapa Harley Quinn bisa tahu banyak informasi seputar pencucian otak. Mendengar pernyataan Harley Quinn barusan, Deadshot menganalisa semua kemungkinan seputar siapakah komandan pasukan kekaisaran yang sebenarnya.
Setelah menyusun semua hal dalam pikirannya, Deadshot memiliki satu dugaan dan mengajak mereka semua untuk menemui komandan musuh lewat pintu belakang. Setiba mereka di belakang benteng, nampaknya Clayface yang mencoba kekuatan barunya dalam manipulasi tanah liat. Deadshot yang asal jeplak ngiranya si Clayface bisa menghancurkan seluruh benteng dengan kekuatannya itu, namun Clayface memberitahukan itu hanya kekuatan pinjaman di isekai. Karena kekuatannya yang asli hanya bisa mengubah bentuk tubuhnya doang. Nah, dia juga memberitahukan bahwa teman-temannya itu pasti telah merasakannya secara langsung. Misal aja Harley Quinn dengan kekuatan power up-nya, dan King Shark dengan kekuatan regenerasinya. Setelah membicarakan soal kekurangan dan kelebihan, mereka akhirnya memasuki benteng tersebut. Singkat waktu, setelah menghabisi banyak sekali musuh di dalam sana, pada akhirnya mereka sampai di permukaan benteng dan langsung menemui bestinya si Deadshot yang punya nama Ratcatcher. Mengira akan jadi reuni hangat antar dua besti satu selnya, namun ternyata scene lalu akan membawa kita pada kenangan Ratcatcher yang ternyata sempat menjadi bahan bulian dari tahanan lainnya. Tapi begitu Deadshot turun tangan, Ratcatcher jadi nggak pernah dibully lagi. Harapannya sih gitu. Cuma perlakuan Deadshot yang berniat baik untuk melindunginya malah menjadi traumatis mendalam bagi Ratcatcher itu sendiri. Mendengar semua cerita itu, sontak saja Harley Quinn, Clayface, dan juga Peacemaker langsung menyalahkan Deadshot yang berlaku lebih kejam ketimbang tahanan lainnya. Merasa itulah kesempatan untuk balas dendam, Ratcatcher langsung mengerahkan semua monsternya untuk menghabisi Deadshot dan kawan-kawannya. Selepas menghabisi banyak sekali monster, nampaknya Ratcatcher yang memberikan buff merah kepada semua pasukannya. Melihat hal itu, Muzan KW ini gak tinggal diam dan meminta Deadshot untuk segera membolongi penampung air yang terletak di belakang mereka. Dan pada akhirnya melihat si gadis samurai yang muncul untuk menyelamatkan si Ratcatcher, sontak hal itu membuat Harley Quinn emosi karena gak nyangka si gadis samurai ternyata juga ikutan pergi ke isekai. Setelah para Suicide Squad merobohkan benteng tersebut, Cecil yang emosi pun langsung mendatangi mereka dan menegur kelimanya yang seenaknya merusak benteng sampai seperti itu. Scene berpindah ke tempat persembunyian Ratcatcher dan si samurai. Setelah menekankan penyelamatannya tadi itu akan jadi yang pertama sekaligus yang terakhir, Ratcatcher pun paham dan berniat untuk melakukan balas dendam pada mereka semua. Scene mundur jauh sebelum portal ke isekai diciptakan. Beberapa orang terlihat memasuki sebuah gedung untuk mencari keberadaan Joker dan juga Harley Quinn. Namun tanpa mereka sadari, Joker sedang memperhatikan pergerakan mereka dari kamera CCTV tersembunyi. Yamete ya, Prin-chan. Wakaru sa, honey. Di tengah obrolan Joker dan juga Harley Quinn, orang-orang tadi terlihat masih menyusuri setiap sudut gedung dan berhasil menemukan dua pasang jejak kaki yang diduga milik Joker dan juga Harley Quinn. Ohayo. Koto wa nannimo? Rupa-rupanya, meski para Suicide Squad telah banyak membantu dalam perang kemarin, Ratu Aldora dan para petinggi kerajaan sama sekali nggak mengindahkan perjanjian yang telah disepakati. Alhasil, kelima pahlawan perang ini masih mendekam di dalam penjara dan membuat sisa waktu mereka cuma tinggal 12 jam lagi saja. Gak lama kemudian, Putri Fiona datang dan sempat digombalin Clayface sebelum akhirnya Deadshot mengambil alih pembicaraan. Watashi ni wa wakari kanemasu. Jelas mau apapun yang dikatakan oleh si Putri Fiona, gak lebih dari omong kosong belaka yang gak sesuai dengan fakta yang ada. Setelah meminta maaf, lirikan Fiona ke Harley Quinn nampak disadari olehnya. Harley Quinn lalu menanyakan alasannya yang sejak kemarin selalu melirik ke arahnya. Dan karena sifat kurang percaya dirinya itu, Harley Quinn jadi tambah kesal, terutama karena ia tahu si Fiona pengen menyampaikan sesuatu, tapi takut dengan pemikiran orang lain. Dokka no yowamushi onna mita. Gak lama setelahnya, Cecil datang untuk menjemput si Fiona. Sekalian juga untuk mengeluarkan para Suicide Squad untuk dipertemukan dengan sang ratu. Sugoi desu ne.
Beberapa tahun lalu, desa kerajaan jauh lebih damai dari yang sekarang. Fiona yang sering keluar diem-diem dari kastil pun secara langsung menyaksikan dan mendengarkan penderitaan teman-teman sebayanya. Mulai dari para bocil yang sulit bekerja karena orang-orang mulai kekurangan uang, sampai pajak makanan yang semakin melambung di setiap harinya. Sebelum kembali, salah satu temannya itu menanyakan kapankah perang ini akan berakhir. Namun Fiona mengaku nggak tahu, dan yang ia tahu cuma lokasi perang yang akan segera pecah di sekitaran gunung dekat desa tersebut. Setelah ditegur oleh sang ibu, Fiona ditekankan bahwa level mereka dengan rakyat jelata sangat jauh berbeda. Para bangsawan memiliki status dan juga kewajiban yang lebih tinggi. Mendengar hal itu, Fiona pun memberanikan diri untuk bertanya apa sebenarnya kewajiban mereka sebagai seorang bangsawan. Sang ibu mengaku mengakhiri perang adalah kewajiban sekaligus tujuan utama dari kerajaan mereka. Sebangunnya Fiona dari kenangan buruknya itu, nampaknya Cecil yang memberitahukan sudah waktunya mereka rapat militer. Meski Cecil telah memintanya untuk tidak menghadiri rapat tersebut, namun Fiona tetap bersikeras untuk menghadirinya. Singkat cerita, setelah Cecil menjabarkan bahwa pasukan kekaisaran yang hanya tinggal 1-2 hari lagi sebelum sampai di kerajaan mereka, nampaknya para petinggi yang sangat panik, tapi langsung berpaling ke Harley Quinn yang meminta perhatian mereka. Mendengar hal itu, sontak para petinggi langsung dibuat naik pitam, namun kembali hening begitu Ratu Aldora memberi tanda untuk diam. Iya, intinya kehancuran sebagian benteng mereka itulah yang menjadi alasan kenapa Harley Quinn dan kawan-kawan masih dijadikan tawanan seperti itu. Ratu Aldora kemudian bertanya pada Rick tentang pemimpin pasukan dari pihak kekaisaran. Sebelum menjelaskan dugaannya, Rick menanyakan urutan peristiwa yang mengawali perang tersebut. Cecil pun diminta oleh ratunya untuk menjelaskannya pada mereka. Puluhan tahun perang telah terjadi antara kekaisaran dan juga kerajaan mereka. Selama puluhan tahun itu sebenarnya perang mereka hanya pertempuran skala kecil saja. Tapi sejak 6 bulan belakang, perang semakin memanas dan meningkat drastis. Naasnya di sini, ras elf dan demi-human malah berkhianat dan berpihak pada kekaisaran. Mendengar hal itu, hanya Peacemaker sajalah yang menerima mentah-mentah ucapan tersebut. Sedangkan untuk Clayface dan juga Deadshot mewajarkannya, apalagi dengan perlakuan mereka berlima yang malah dijadikan tawanan meski telah berkontribusi merebut benteng kerajaan. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Rick memberitahukan bahwa Ratcatcher lah yang kemungkinan besar memimpin pasukan kekaisaran sebelumnya. Di tengah rapat, Deadshot merasa heran kenapa Argus tidak meledakkan bom tanam yang dipasang di setiap member tim pertama. Rick pun menjelaskan dia nggak tahu apa alasannya, tapi yang jelas bom itu telah dijinakkan, dan hal itu jugalah yang membuat Bu Amanda berganti metode dengan menggunakan bom waktu. Nah, setelah Ratu Aldora menanyakan cara menghentikan pasukan tersebut, Harley Quinn jadi memiliki ide usai mendengar Deadshot yang mengatakan cara menghentikan tikus God. Singkat cerita, berkat saran dari Harley Quinn, Deadshot dan kawan-kawan jadi memiliki rencana, tapi membutuhkan pasukan untuk melakukannya. Meskipun pihak kerajaan menolaknya, tapi berkat relasi dan keheroikan para Suicide Squad di penjara sebelumnya, pada akhirnya para Ogre pun menjadi pasukan tambahan yang akan bantu melancarkan rencana mereka. Setelah memberitahukan lokasi musuh mereka, Harley Quinn terlihat menaiki 2 gentong supaya dirinya bisa memberikan kata-kata penyemangat untuk para ogre di sana. Setelah cukup banyak persiapan yang bikin Rick pusing bukan kepalang, di mana hanya Clayface sajalah yang cukup penurut dengan diberikan misi membangun beberapa pelindung tanah liat di sekitar sana. Tapi tidak untuk King Shark yang malah memakan jatah beberapa prajurit, Peacemaker yang mengaku hanya bertugas sebagai prajurit cadangan, dan Deadshot yang gak kelihatan sejak tadi. Sesaat setelah Cecil memahami perasaan Rick yang seorang prajurit tapi terpaksa harus bekerja sama dengan para Suicide Squad, secara tiba-tiba sekembalinya Clayface, mereka akhirnya bisa mengadakan rapat strategi tanpa Deadshot di sana. Setelah ditanya oleh Cecil, Peacemaker dan Harley Quinn memberitahukan dia lagi di atas untuk melakukan persiapan. Clayface lalu menanyakan bagaimanakah sosok Putri Fiona yang sebenarnya.
Cecil yang mengatakan dia sangat baik hati bahkan melebihi semua orang di kerajaan. Namun hal itu langsung disangka oleh Harley Quinn yang menganggapnya sebagai orang cengeng yang sangat-sangat pesimis. Di tengah amukannya itu, Rick yang melihat King Shark yang mengendus-endus tanpa henti membuatnya menyadari bahwa pasukan musuh telah tiba di lokasi. Cecil yang berniat memegang pasukan kerajaan sendiri dan menyerahkan pasukan Ogre pada Harley Quinn dan kawan-kawan, namun karena mereka semua yang menolaknya dan seolah-olah acuh tak acuh dengan peperangan tersebut, sontak hal itu membuat Cecil naik pitam dan hanya mengatai mereka semua sebelum akhirnya dia melenggang pergi dari sana. Sementara itu, Ratcatcher yang ternyata berada di tengah-tengah pasukannya langsung ngakak brutal begitu melihat beberapa pelindung tanah liat dengan banyak sekali tahanan yang kini menjadi pasukan bantuannya kerajaan. Gak mau berlama-lama di sana, Ratcatcher nampak memberikan buff merahnya lagi pada semua pasukannya tersebut. Entah apa yang baru aja dilakukan oleh si Deadshot, tapi yang pasti buff merahnya si Ratcatcher langsung hilang dalam seketika. Mengira tembakan Deadshot barusan itu meleset, namun keanehan pun terjadi. Dengan semua pasukannya yang gak mau mendengarkan perintahnya sama sekali. Scene mundur di sore harinya. Nampaknya Deadshot yang ternyata cuma memberitahukan rencananya kepada para Suicide Squad doang. Iya, intinya dia menjelaskan soal kemampuan fisik Ratcatcher yang sangat-sangat lemah, bahkan kekuatan berbicara dengan binatangnya saja seharusnya gak sekuat itu. Dengan kata lain, tokat kristal merahnya itulah yang menjadi sumber kekuatannya. Sedangkan semua pasukan Ogre dan pelindung tanah liat di sana gak lebih dari pemancing supaya Ratcatcher menampakkan wujudnya di tengah-tengah medan perang. Dan tentu rencana tersebut telah berhasil tanpa kendala sama sekali. Inti dari rencana Harley Quinn yang berasal dari Joker ialah mengadu domba dua belah pihak dengan sedikit bumbu provokasi di tengah kedua pihak yang sedang dalam kondisi kebingungan. Sekembalinya Deadshot dari atas, Harley Quinn langsung memuji skill menembaknya tadi yang sangat-sangat hebat. Deadshot mewajarkannya atau jaraknya cuma 700 meter doang. Anjir, hampir 1 kilometer dong. Deadshot lalu memperingati mereka tentang satu hal. Setelah itu, pasukan Ratcatcher yang telah sadar memutuskan untuk menyerah dan hal tersebut langsung dilaporkan pada Cecil selaku komandan utama kerajaan. Meski gak paham dengan apa yang baru aja dilakukan oleh para Suicide Squad, namun laporan keberhasilan mereka telah diteruskan ke pihak kerajaan. Beda halnya dengan para petinggi dan Putri Fiona yang sangat-sangat senang mendengar hal tersebut. Di sini Putri Fiona akan dibuat sangat-sangat shock dengan raut wajah ibunya sendiri. Okasama.